Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya menghormati dan menghargai Bapak Presiden. Tetapi di dalam mulut Bapak Presiden ada kuasa atas nama Indonesia. Stop mengutuk Bapak Presiden yang terhormat. Kita tidak mau dikutuk. Dan kita bangsa yang berbudaya, kita bangsa yang beragama. Lalu yang kedua, Bapak Presiden, menteri terkait, dan pimpinan-pimpinan bangsa ini. Kita tidak dalam kapasitas dukung-mendukung. Dari sekolah, dari SD saya belajar Indonesia negara Don Blok. Waktu itu masih perang antara Amerika dan Uni Soviet. Dan sekarang Amerika superpower, udah gak ada musuhnya. Sekarang ada perang Israel lalu Palestina, lalu kita mendukung. Waduh. Saya ingat salah satu kebijakan dari Bapak Presiden SBY. Zero enemy. Dan merangkul sahabat sebanyak-banyaknya. Kenapa tiba-tiba kita mau cari enemy, saudara? Maaf. Kami orang Kristen. Kalau pergi ke Israel itu tidak ada urusan politik. Tapi Yesus lahirnya di Bethlehem. Dan untuk Bethlehem Palestina. Tapi untuk bisa masuk itu kita harus masuk pintu gerbang yang namanya Israel. Kalau Yesus lahirnya di Batam, saya ke Batam. Orang Kristen semua perginya ke Batam. Jangan salahkan kami kalau kami pergi ke Israel. Kami bukan urusan politik. Kami hanya ziarah. Yesus matinya di Yerusalem. Yesus kehidupannya di Tiberias. Dan itu semua ada di wilayah Israel. Jadi jangan pecahkan negeri ini sambil berkata, oh Islam harus bela Palestina. Hello. Lebih banyak orang Arab Muslim di Israel daripada orang Kristen di Israel. Arab Muslim ada 14%. Dan orang Kristen hanya 2%. Lebih banyak orang Kristen di Palestina, Arab Kristen, daripada Yahudi Kristen. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, stop kaitkan agama di sini. Tetapi kami orang-orang Kristen, kami anak-anak Tuhan Yesus, tidak diajar untuk dukung-mendukung, benci-membenci. Bahkan orang yang mengutuk kita harus kita ampuni dan harus kita berkati, harus kita kasihi. Itu sebabnya saya juga mau bicara kepada orang Kristen yang fanatik Israel. Saudara suka wilayah Masjid Aqsa itu ada di atas. Mereka mulai melempari batu ke arah Western Wall atau tembok ratapan. Dan di situ tentara Israel mulai memukul mereka mundur. Memukul mundur itu artinya mendorong mereka. Supaya keluar dari wilayah yang berdekatan dengan Western Wall. Lalu diarahkan ke bagian pintu gerbang indah. Atau the Golden Gate. Jadi tentara Israelnya mulai memukul mereka mundur ke arah Golden Gate. Itu harapannya. Tapi apa yang terjadi? Mereka lari masuk. Setelah mereka melempari batu melempari batu polisi dan tentara Israel. Lalu apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam masjid. Folks, masjid itu tempat ibadah. Pertanyaan saya, apakah mereka menyadari itu tempat suci? Kalau setelah mereka melakukan sebuah kejahatan, mereka justru lari masuk ke dalam masjid. Pertanyaan saya, setelah saya buat kejahatan apapun, saya tempeleng orang, saya ludahin orang, saya tendang orang, saya lempar batu orang, lalu saya lari ke gereja. Pertanyaan saya, polisi akan kejar saya di gereja enggak? Pasti. Yang jahat bukan yang mengejar, yang jahat adalah yang bersembunyi. Karena itu tempat ibadah, bukan tempat sembunyi. Saya menggambarkan ini agar saudara tahu kebenarannya. Karena saya mau jemaat Tuhan stop dalam dukung-mendukung. Indonesia sedang banyak masalah. Jangan sampai gara-gara dukung-mendukung Israel dan Palestina akhirnya Indonesia pecah. Indonesia sudah cukup banyak masalah. Teroris saja belum selesai, saudara.
Apalagi saya dengar ada orang-orang yang siap dikirim ke Palestina, siap habisi Israel, siap habisi Palestina. Bodoh! Kalau memang kau punya hati yang demikian, beresin teroris yang ada di Poso dulu. Beresin pembunuhan KKB yang ada di Papua dulu. Itu dulu yang kita beresin.